Mates, jadi ketemu lagi bersama aku Nur. Hari ini aku bakal ngebahas beberapa hal yang perlu kamu persiapkan ketika kamu pengen belajar dan jago public speaking. So, di episode pertama kali ini kita akan ngebahas tuntas apa aja yang perlu kamu persiapkan ketika kamu pengen lancar public speaking. Aku akan buatin playlist untuk belajar public speaking dari nol. So, stay tune terus dan tonton videonya sampai akhir. Nah, buat kamu yang masih belum kenal siapa aku, kenalin, nama aku Nur. Jadi, aku adalah content creator dan juga seseorang yang sering membagikan tips and trick tentang public speaking, presentasi, ataupun pengembangan diri di Instagram Nur Bicara. Jadi, kamu bisa kepoin Instagram aku dan tentunya kita lanjut ke pembahasan yang pertama ini. Apa yang harus kamu persiapkan untuk bisa lancar public speaking? Sebenarnya aku udah nulis beberapa poin di sini. Aku bakal jabarin satu persatu. Jadi kalau kamu adalah seorang pemula, kamu juga orang yang baru belajar public speaking, aku saranin kamu belajar pondasinya dulu. Bangun pondasinya menjadi lebih kuat. Coba sekarang kita analogikan sebuah rumah. Kalau misalnya kita bikin rumah tapi pondasinya nggak kokoh, akan cepat hancur, cepat roboh. Begitupun dengan public speaking. Kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, ketika ada satu hal yang mungkin di luar prediksi kita akan mudah down. Kita juga bakal mudah menyerah karena merasa public speaking susah. Di episode pertama, hal yang perlu kamu persiapkan ada 3. Kamu bisa catat di buku ataupun di laptop, di notes atau apapun itu. Yang penting kamu catat dari materi hari ini. Ada 3 hal yang perlu kamu persiapkan. Yang pertama, persiapan mental. Kedua, persiapan materi. Ketiga, persiapan fisik. Jadi untuk yang pertama, kamu harus punya mental yang kuat dulu. Harus punya keberanian mencoba dan juga mengambil kesempatan. Karena public speaking bukan tentang siapa yang paling siap, tapi tentang siapa yang mau mencoba meskipun belum siap. Soalnya gini teman-teman, ketika kita mau belajar public speaking, kita mau tampil depan banyak orang, kita merasa bahwa kita tuh masih belum punya nyali, kita belum punya keberanian. Makanya seringkali kita menolak kesempatan, kita merasa masih ada hari esok, masih ada beberapa pekan lagi untuk kita bisa menampilkan siapa diri kita. Tapi semakin sering kamu menunda, kamu nggak memberanikan diri meskipun takut, ya sampai kapanpun kamu akan terus menunda. Karena ini sesuai dengan pengalaman aku ketika belajar public speaking juga, aku merasa bahwa akan ada hari esok untuk bisa tampil, akan ada pekan depan. Sampai di waktu tertentu aku sadar kalau aku sebenarnya nggak akan pernah benar-benar siap kalau aku nunggu siap. Yang kedua adalah persiapan materi. Nah ini nggak kalah penting juga. Kalau kamu mau tampil depan banyak orang, kamu harus tahu tujuan kamu tampil untuk apa. Untuk memberikan informasi, untuk mengajak audiens, memotivasi, atau menghibur mereka. Karena public speaking ada tujuannya dan tentu harus terstruktur dari materinya. Nah, yang bisa aku saranin untuk persiapan materi ini, kalian bisa untuk menyiapkan satu materi penuh, lalu dibaca ulang, dan siapkan kertas untuk mencatat, catat poin-poinnya, baru jabarkan lagi dengan cara kalian menyampaikan. Fungsinya apa? Fungsinya ketika kalian nanti tiba-tiba lupa satu poin, kalian bisa improve. Berbeda dengan ketika kita menghafal atau kita cuma ingat bagian-bagian tertentu, nanti ketika kita ngeblank, kita lupa satu poin, kita nggak bisa untuk improvisasi atau mengambil poin-poin yang lain karena kita terpaku pada hafalan-hafalan yang sudah kita hafal. Jadi inti dari materi, siapkan materinya, tulis poin-poinnya, dan sampaikan lagi dengan cara penyampaian kamu. Karena ketika kita belajar public speaking, artinya kita harus tahu juga gimana cara kita bisa menyampaikan pesan tapi tidak terkesan terlalu kaku atau terlalu melihat teks di layar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus melakukan yang namanya persiapan fisik. Persiapan fisik ini penting banget, nggak kalah penting juga teman-teman.
Karena kita harus menjaga kesehatan fisik kita, misalnya menjaga pola makan, pola tidur, atau kita sering olahraga, jalan sore, jalan pagi. Intinya melakukan kegiatan yang bikin fisik kita semakin bugar lagi. Jadi itu penting banget. Kalau misalnya kita sudah mempersiapkan ketiga halnya dengan baik, insya Allah nanti ketika kita tampil, kita akan lebih maksimal lagi. Dan gak apa-apa banget buat kamu yang baru memulai, tapi kamu merasa bahwa ada beberapa hal yang mungkin kurang maksimal. Karena ini adalah sebuah proses, so buat kamu yang tampil pertama kali merasa kurang bagus, perbaiki di kesempatan berikutnya. Asalkan terus evaluasi. Jangan teman-teman diemin, satu kali tampil gak ada evaluasi, gak ada hal yang perlu teman-teman nanti perbaiki, akan terulang lagi siklusnya seperti itu. Jadi setelah tampil bisa teman-teman tulis apa yang udah bagus, apa yang masih kurang, mungkin dari intonasinya, dari ekspresi, ataupun dari pemilihan kata menjadi kalimat. Jadi seperti itu di episode pertama hari ini teman-teman, kita sudah belajar terkait persiapan apa aja yang perlu kamu persiapkan ketika kamu mulai belajar public speaking. Nah itu awal banget, kita akan lanjut di episode kedua. Kalau kamu ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku nanti bisa lanjutin di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat.